Selamat malam para sahabat KKS Kelapa Gading, dimanapun Anda berada. Salam berjumpa kembali malam ini. Malam ini kita kedatangan tamu Monsinyur Pidiarto dari Keuskupan Malang. Beliau dulu lulus di Pontifical Biblical Institute tahun 86, lalu mengambil doktoralnya di Universitas Santo Thomas. Beliau juga mengajar di Widya Sasana. Beliau kebetulan juga kakak almarhum Anton Gunawan. Tak banyak membuang waktu, saya ingatkan dulu untuk berpakaian yang rapi. Semua akan di-mute. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di dalam pertanyaan tulisan. Jangan lupa mencantumkan nomor telepon untuk dihubungi kembali oleh KKS untuk mengajak keikutsertaan sertaan Anda dalam acara-acara KKS Kelapa Gading yang berikutnya. Baik, mungkin mau dimulai untuk doa dulu, Pak Santoso. Ya, mari Monsinyur, Bapak Ibu sekalian, kita awali pertemuan kita malam ini dengan doa mohon bimbingan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapak yang baik, kami boleh mengucap syukur ya Bapak, berkat kasih-Mu yang begitu besar. Kami boleh Engkau kumpulkan kembali di dalam pertemuan acara Kerasulan Kitab Suci Paroki Kelapa Gading. Ya Bapak, sebagai narasumber pada malam hari ini, Monsinyur Pit, kiranya yang Engkau Bapak sertai Monsinyur dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang disampaikan boleh berkenan dan membuka hati kami masing-masing untuk lebih memahami sabda-Mu tentang rahasia-rahasia yang Kau sampaikan di Injil Matius. Ya Bapak, kami mohon perlindungan-Mu untuk semua sarana prasarana yang kami pergunakan pada malam hari ini, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhirnya pertemuan ini boleh berjalan dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Santoso. Ya. Untuk tidak membuang waktu, dipersilakan Monsinyur Pit untuk memulai. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Malam ini saya diundang untuk memberikan khusus kitab suci bagi Anda sampai maksimal pukul 9. Dan karena diminta sesuatu, pokoknya khusus kitab suci untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan sebagainya, maka saya pikir kita ambil yang mudah-mudah saja, jangan yang sulit. Dan yang mudah itu adalah cerita. Bagi orang yang tidak terlalu biasa mempelajari kitab suci, jangan mulai dengan kitab Wahyu yang ruwet, surat-surat Paulus yang sangat rumit. Tapi kita mulai dari cerita. Dan saya pilih Injil Matius yang terkenal sebagai Injil yang teratur. Injil yang memang dikemas untuk para guru agama, boleh dikatakan ya, para pewarta firman. Maka cara
menceritakannya juga teratur, rapi. Cukup lengkap unsur-unsur yang ada dalam Injil Matius. Nah, saya memilih sekarang kisah mujizat dalam Injil Matius. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang berguna, memberi inspirasi. Untuk tidak membuang waktu, saya mohon share screen itu dari PowerPoint dulu. Kita mulai dengan praktek kisah yang menurut saya amat indah dalam Injil Matius pasal 15. Kisah seorang perempuan Kanaan yang meminta kepada Yesus kesembuhan bagi anaknya. Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya akan bacakan secara agak cepat kisah yang mungkin sudah sering kita dengar. Pasal 15 ayat 21 sampai 26. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Terus saya berikan beberapa catatan, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menafsir cerita dalam kitab suci. Biasanya perlu diperhatikan siapa pelakunya, apa yang terjadi, di mana terjadinya, kapan, mengapa. Minimal hal-hal seperti ini perlu ditanyakan supaya kita bisa mengerti dengan baik. Next. Sekarang dikatakan bahwa Yesus pergi ke daerah Tirus dan Sidon. Kita tanya, di mana sih itu? Ya, kalau dalam 136 peta yang saya sampaikan di sini, itu Sidon itu di atas Fenisia. Di daerah Fenisia, itu artinya di luar Israel. Itu sekarang wilayah Libanon, Tirus dan Sidon itu. Ya. Sekali lagi di luar Israel. Jadi Yesus pergi ke arah luar negeri. Nah, kalau kita melihat Yesus bertemu dengan perempuan, ya dapat diandaikan perempuan itu bukan orang Israel, itu orang Kanaan. Ya. Itu yang menjadi latar belakang. Jadi pertanyaan di mana itu penting. Next. Bagi orang Yahudi, bagi orang Yahudi, orang kafir itu sering dianggap tidak mengenal Allah, pendosa. Ya. Tapi Yesus justru bertemu dengan orang semacam ini.
Dan dia sudah lama mendengar kabar tentang kehebatan nabi dari Israel yang bernama Yesus. Maka dia yang punya masalah, yaitu anak perempuannya sakit, dia datang kepada Yesus, memberanikan diri untuk menghadap nabi yang bukan bangsanya sendiri. Ini tanda bahwa iman ibu ini begitu besar, dia boleh dikatakan nekat. Demi anaknya dia berani melakukan apa saja. Itulah sifat pada umumnya seorang ibu yang melihat anaknya sakit, dia akan berusaha untuk mencari segala cara untuk bisa menyembuhkan anaknya. Next. Dia berteriak. Tadi dikatakan berteriak, ya. Saya harus menggarisbawahi. Kalau berteriak berarti dia itu dari jauh. Sebab kalau orang dari dekat tidak berteriak, memang dia tidak berani mendekat. Dia berteriak, "Kasihanilah aku, ya Tuhan." Menafsir kitab suci membutuhkan waktu. Kata demi kata harus diperhatikan. Bagi seorang penafsir yang serius, setiap kata dicari dalam konkordansi, dibanding-bandingkan dengan ayat lain. Sehingga itu membutuhkan waktu mungkin berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk bisa menguasai suatu teks. Ya, karena setiap kata harus diperhatikan. Tapi bukan untuk kita, ya. Bukan untuk Anda yang awam. Tapi perhatikan, kasihanilah aku, ya Tuhan. Loh, kok minta aku yang dikasihani, padahal yang sakit kan anaknya. Anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Tapi inilah hebatnya. Seorang ibu menyamakan diri dengan anaknya yang sakit. Mungkin dia lebih sakit daripada anaknya sendiri. Seorang ibu seringkali melakukan hal-hal yang sangat mengagumkan bagi anaknya. Saya pernah di rumah sakit itu melihat seorang ibu yang anaknya mungkin baru operasi, nangis terus. Dia itu keliling rumah sakit hanya untuk menghibur anaknya. Tidak berhenti, menggendong, berusaha menenangkan. Luar biasa perjuangan ibu ini untuk menghibur anaknya. Nah, itu yang perlu kita lihat. Kasihanilah aku. Lalu apa reaksi Yesus? Dikatakan Yesus diam. Yesus tidak menjawab. Bayangkan betapa sakitnya seorang yang berteriak-teriak minta tolong, dianggap saja tidak. Mungkin tidak menoleh Yesus. Yesus diam saja. Sama sekali tidak menjawabnya, kata kitab suci. Tentu Anda juga pernah mengalami kalau didiamkan orang, menyapa selamat pagi, tidak satu pun yang menjawab, itu sudah sakit hati. Rasanya kok nggak enak, memberi salam tidak dijawab. Apalagi seorang ibu yang begitu merindukan kesembuhan anaknya, ternyata teriakan-teriakannya tidak dijawab. Next, tetapi wanita itu tidak mau mundur. Demi anaknya yang sakit, dia tidak tahu malu. Dia terus-menerus berteriak. Terus-menerus. Karena itu para murid jengkel. Ya, para murid Yesus meminta supaya Yesus mengusir saja wanita itu karena mengganggu. Ini tafsiran saya pribadi. Mungkin para murid jengkel karena sedang pelajaran agama pada Yesus. Mungkin sedang belajar kitab suci pada Yesus. Asyik sekali. Tapi kok tiba-tiba ada perempuan asing mengganggu. Maka mereka jengkel. Ya memang begitulah. Kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan diri sendiri dan merasa terganggu oleh orang lain yang membutuhkan kita. Lalu bagaimana reaksi Yesus ketika para murid menyuruh Yesus mengusir saja? Yesus menolak. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel.
Jadi Yesus menolak. Dan memang wanita itu orang asing, bukan orang Israel. Jadi dengan kata lain, Yesus mengatakan, maaf Bu, kamu dan anakmu tidak masuk hitungan karena kamu bukan orang Israel. Ini penolakan ini, jelas. Kalau tadi diam, belum jelas, sekarang jelas. Yang mengherankan, ketika Yesus sekarang sudah menolak pada tahap kedua, perempuan itu makin nekat. Dia malah mendekat. Kalau tadi berteriak, sekarang berkata karena sudah dekat. Dia nekat, maju, mendekat, dan dia mengulangi permohonannya. Tolonglah aku. Inilah perjuangan seorang ibu yang luar biasa. Next. Lalu bagaimana reaksi Yesus? Kopinya. Yang ketiga, reaksi yang ketiga kan? Yesus menjawab kepada ibu itu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, kalau zaman sekarang ini dimasukkan dalam di posting gitu, ini sudah bisa dituntut ini, menghina ini, sara, menghina orang asing, menganggap orang asing itu seperti anjing. Anak-anaknya itu seperti anjing kecil yang tidak layak menerima roti yang diambil dari meja anak. Cara memberinya pun bukan diberikan ke mulutnya, dilempar. Kata Yesus tidak patut mengambil roti dari anak-anak Israel dan melemparkannya kepada anjing. Penghinaan. Anaknya disamakan anjing kecil. Ada banyak orang merasa, mana mungkin Yesus menghina? Tidak mungkin. Ini anjing kecil. Banyak orang sayang anjing kecil. Ini binatang piaraan. Omong kosong. Biarpun itu anjing kesayangan, tetap anjing, bukan manusia. Banyak orang merasa bingung. Mengapa Yesus tega menghina perempuan itu? Para saudara yang terkasih, apakah perempuan itu lalu sakit hati, meninggalkan Yesus dengan mengumpat-umpat? Tidak. Dia tetap tabah demi anaknya. Tetap tidak tahu malu. Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Atau ada sisa-sisa bagi mereka. Biarpun cuma yang jatuh dari meja. Nah, mendengar itu terbukti apa yang dilakukan Yesus itu hanyalah ujian bagi perempuan itu. Yesus pura-pura diam. Yesus pura-pura menolak. Yesus pura-pura menghina. Dan ketika perempuan itu terbukti tetap tabah, Yesus malah memuji dia setinggi langit. Dan tidak hanya menolak, tetapi Yesus juga memberikan apa yang diminta oleh ibu itu. Yesus memuji perempuan itu. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Next, para saudara yang terkasih, luar biasa. Anda bisa merhatikan ada 3 tahap. Dan itu dalam Injil Matius sering terjadi 3 tahap. Tahap pertama, Yesus diam. Lalu meningkat. Dari diam, menolak. Meningkat lagi, menghina. Ya, meskipun sekali lagi harus saya tekankan, ini kan pura-pura untuk menguji. Ini meningkat. Tapi di lain sisi, perempuan itu juga mengalami peningkatan. Dari berteriak, tapi ketika ditolak dan dihina, dia malah nekat mendekat. Nah, dengan demikian terbukti imannya menyelamatkan anak perempuannya. Seketika itu juga dikatakan, seketika itu juga
Ini kekhasan Injil Matius yang sering menekankan hebatnya Yesus, sehingga mujizatnya itu bukan pelan-pelan gitu ya, dengan macam-macam cara yang sulit akhirnya bisa menyembuhkan. Tidak. Seketika itu juga dari jarak jauh, Yesus bisa menyembuhkan anak perempuannya yang sangat menderita. Ya, itulah kisahnya yang bisa saya terangkan. Inti dari amanat yang mau disampaikan, kadang Tuhan ingin menguji iman kita. Mungkin doa kita lama tidak dikabulkan, itu karena Tuhan mau menguji iman kita. Atau karena Tuhan tahu apa yang kita minta itu tidak baik, maka Dia tidak mengabulkan doa kita. Dalam hal apapun perlu kita punya iman. Kita tidak tahu malu. Kita berani terus mendesak supaya doa kita dikabulkan. Itulah cerita yang pertama. Next, selesai ya. Itu hanya tambahan. Kalau doa kita tidak dikabulkan, itu karena mungkin kita kurang tekun memintanya, atau salah berdoa, atau kita meminta sesuatu yang tidak baik, tetapi kita mengira baik. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk kita. Ini contoh merenungkan suatu cerita. Setiap detail perlu diperhatikan. Sekarang saya minta ditayangkan teks. Karena saya tidak punya waktu, maka saya hanya memberikan teks yang belum saya jadikan PowerPoint. Saya menyederhanakan satu teks yang pernah saya buat sendiri. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca ya, atau kalau mau dibesarkan sedikit bagi mereka yang mungkin sudah lanjut usia. Kalau saya kan muda, saya baru 67. Ya. Menurut Injil Matius, Yesus mengajar sebagai orang yang penuh dengan kuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Yesus dengan penuh kuasa mengajar. Dan sesudah dikatakan demikian, Matius langsung menceritakan 10 mujizat pada pasal 8 dan 9. Ada 10 mujizat sesudah Yesus mengajar. Nah, 10 mujizat ini ada dalam daftar. Untuk menghemat waktu, tidak usah, lanjut saja ke bawah terus ya. Rupanya, Injil Matius ingin membandingkan Yesus dengan Musa. Seperti Musa menyampaikan hukum-hukum Allah dari Gunung Sinai, dalam Injil Matius, Yesus menyampaikan hukum-hukum kerajaan Allah dari atas bukit. Itu yang disebut khotbah di bukit. Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Lalu, sebagaimana Musa melakukan dalam tanda petik, dia hanya pelaksana, mendatangkan 10 bala atau malapetaka atas Mesir, begitu juga Yesus sekarang seperti Musa, setelah mengajar, membuat 10 mujizat. Dengan demikian, Yesus itu seperti Musa yang baru, menggantikan Musa yang lama. Dia pembawa firman, dan dia memberikan kuasa Allah. Nah, sekarang kita mau mempelajari 10 mujizat yang ada dalam pasal 8 dan 9 secara cepat, lalu ditambah dengan yang di luar pasal 8 dan 9, tapi hanya ada satu yang akan saya terangkan, yaitu mujizat Yesus menggandakan roti. Kita fokus pada Matius pasal 8 dan 9. Mujizat pertama. Saya bacakan pasal 8 ayat 1 sampai 4. Karena teksnya tidak seberapa di itu, dikatakan ya,
pasal 8. Sesudah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi Yesus turun dari bukit yang dia pakai untuk mengajarkan perintah-perintah Allah. Lalu ayat 2, itu sudah ada dalam teks. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Para saudara yang terkasih, kalau kita menafsir, kita harus melihat satu persatu orang kusta. Ya, kita pelajari apa itu orang kusta. Bagaimana itu dalam Alkitab? Penyakit apa ini? Peraturannya apa? Ya, singkatnya, kita berhadapan dengan seorang yang sakit kusta, yang sangat menderita. Bukan hanya karena badannya penuh dengan luka-luka yang menjijikkan dan suatu ketika dia akan mati juga. Mungkin badannya lepas-lepas gitu ya. Jarinya lepas, apanya lepas gitu, karena luka dari sakit kusta. Tapi juga karena disingkirkan dari masyarakat. Lahir batin sangat menderita. Dalam kitab Imamat, seorang yang kusta itu tidak boleh masuk ke kampung. Harus dijauhkan dari kerumunan orang karena menular. Penyakit ini dianggap berbahaya. Maka orang melihat orang kusta akan ketakutan. Akan lari meninggalkan. Karena orang kusta ini harus berpakaian compang-camping dan berteriak, najis, najis, saya najis. Supaya orang tahu bahwa dia punya sakit kusta. Nah, anehnya dalam Injil Matius dikatakan orang kusta itu berani datang dan berkata, ya, tidak berteriak, berarti dari dekat. Ya. Dan dia mengatakan, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Dia sujud menyembah Yesus untuk menghormati Yesus. Dan luar biasa imannya. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan penyakitnya. Yang waktu itu belum ada ilmu kedokteran yang seperti sekarang. Ya. Jadi orang sakit kusta ya nunggu nasib saja. Sembuh itu luar biasa, mukjizat, tapi pada umumnya akan mati. Dia percaya Yesus dapat menyembuhkan dia. Dan itu hanya tergantung dari kehendaknya. Kalau engkau mau, engkau bisa. Ini seperti menghormati Yesus seperti Allah. Allah kan bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Ya, ayat ini luar biasa menyatakan iman orang kusta itu. Maka Yesus mau menanggapinya. Yesus mengulurkan tangan menjamah orang itu. Karena orang kusta itu kan ada di dekatnya, bukan dari jauh. Yesus tidak menghiraukan aturan yang pada waktu itu berlaku di kalangan orang Israel. Yaitu tidak boleh menyentuh orang kusta. Karena menyentuh orang kusta sama dengan menyentuh jenazah. Membuat orang yang menyentuhnya najis. Tidak bisa beribadah. Yesus tidak peduli. Dia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Mungkin menjijikkan sekali badannya, tapi Yesus mau menjamah. Ya. Lalu apa yang terjadi? Yesus mengatakan pada ayat ini, aku mau. Ya, aku mau. Jadilah tahir. Anda bisa memperhatikan kemiripannya. Permintaannya, kalau engkau mau, engkau bisa mentahirkan aku. Jawabannya, aku mau. Jadilah tahir. Jadi antara permintaan dengan pelaksanaannya itu sama. Lalu dikatakan, seketika itu juga orang itu menjadi tahir dari kustanya. Tadi saya sudah mengatakan salah satu ciri dari Injil Matius itu suka menerangkan mukjizat itu terjadi
seketika itu juga. Tidak butuh waktu lama. Begitulah hebatnya kuasa Yesus. Orang yang penuh dengan luka menjadi sembuh. Lalu pada ayat 4, Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Para saudara, tentu banyak yang bertanya, kenapa Yesus mengatakan, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Kan hampir tidak mungkin ya menyembunyikan hal ini. Dan sering Yesus melarang orang untuk menyiar-nyiarkan mujizat yang baru dia kerjakan. Kenapa? Saya yakin alasannya, Yesus tidak mau orang terlalu cepat menilai dia. Kalau biasanya ada mujizat, kita seringkali menganggap orang itu sudah hebat. Ini orang yang suci, karena dia bisa menyembuhkan. Atau bagi orang Yahudi, karena Yesus bisa menyembuhkan orang kusta, wah ini pasti penyelamat yang dikirim Allah untuk mengusir orang Romawi. Dia pasti punya pasukan kuat untuk bisa mengusir penjajah. Itu yang ditakutkan Yesus, karena orang nanti tidak melihat Yesus sebagai penyembuh hati dan jiwa, tetapi terlalu melihat Yesus sebagai dukun yang luar biasa, terlalu mementingkan hal-hal lahiriah. Lupa bahwa Yesus datang pertama-tama untuk menyembuhkan jiwa. Karena itu Yesus sering dalam bahasa kita itu menahan diri untuk tidak pamer, supaya orang tidak terlalu antusias. Ya, itu alasan supaya Anda nanti tidak perlu tanya lagi. Memang sering dalam Injil dikatakan Yesus melarang orang. Lalu Yesus memerintahkan orang yang sudah sembuh itu pergi kepada imam membawa persembahan yang diwajibkan untuk menjadi bukti bahwa dia sudah sembuh. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah orang yang taat kepada hukum Taurat. Sesuai dengan hukum Taurat, orang kusta itu yang sudah sembuh harus menghadap imam dan membawa persembahan. Itulah cerita yang pertama. Saya menambahkan, tidak ada dalam teks, orang kusta itu menjijikkan dan menular. Maka dulu diasingkan, keluar perkampungan, tidak boleh mendekat ke kampung. Menjijikkan dan menular. Nah, ini bisa dibandingkan dengan kusta rohani. Dosa-dosa manusia itu seperti luka-luka hati. Kusta rohani, kusta jiwa. Kalau kita punya banyak dosa, sombong, pendendam, iri hati, pemfitnah, dan sebagainya, itu kayak luka-luka yang menjijikkan bagi orang lain dan menular kepada orang lain. Maka kita perlu dengan rendah hati selalu minta kepada Yesus sebagai orang yang membutuhkan kesembuhan. Karena kita pun mungkin menjijikkan bagi orang lain, tidak disukai, karena kita ini memang punya sifat yang tidak menyenangkan, atau dosa-dosa lain. Intinya kita perlu seperti orang kusta. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku, atau mentahirkan aku. Artinya, membuat lukaku sembuh. Itu tafsiran saya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan saya sambung, tapi kebetulan muncul di sini dalam terjemahan LAI
Tuan, ya, karena sebenarnya di tempat lain ada yang menerjemahkan dengan Tuhan. Kita menjadi bingung ya, Yesus belum diketahui sebagai Tuhan kok sudah dalam Injil itu sering disebut Tuhan. Dalam bahasa Yunani, Kyrios itu bisa diterjemahkan Tuan, ya, Tuan, atau sudah menjadi Tuhan. Nah, mana yang dipilih? Sama aja. Yang penting kita tahu, Injil ketika ditulis, penulisnya sudah tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Tapi kalau mundur ke belakang, ketika orang belum tahu Yesus itu Tuhan, maka mestinya kata Kyrios itu harus diterjemahkan dengan Tuan. Jadi bahasa Inggrisnya itu Sir. Belum tahu bahwa Yesus itu Allah, maka itu seperti Pak. Gitu ya. Jadi itu pertanyaan yang nanti tadi muncul, jadi saya jawab. Sekarang yang kedua dulu, nanti pukul 8:15 kita bisa menjawab tanya-jawab dulu ya, supaya tidak berat. Dua kisah, saya berhenti, tanya-jawab, lanjut lagi. Pokoknya jam 9 maksimal sudah selesai. Mujizat kedua, Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita. Ya, itu ceritanya. Ada perwira. Perwira ini tentunya perwira Romawi. Meskipun dia belum tentu orang Romawi, tapi dia perwira dari tentara kerajaan Roma, kekaisaran Romawi. Yang jelas, dia itu bukan orang Yahudi. Karena nanti pada ayat 10, dia itu dianggap bukan orang Israel. Jadi perwira ini bukan orang Yahudi, tapi belum tentu seorang Romawi. Dia datang mendapatkan Yesus. Dia itu perwira dari 100 orang. Seperti dapat kita ketahui dari bahasa aslinya. Itu 100 orang. Dia perwira yang membawai 100 prajurit. Tentu kedudukannya lumayan ya. Dia datang dan memohon kepada Yesus. Dia datang sendiri. Ya, luar biasa ini. Dia mengatakan bahwa hambanya sakit, lumpuh, dan sangat menderita. Lalu saya ingat pada majikan-majikan yang bahkan membawa pembantu rumah tangga atau karyawannya itu ke rumah sakit sendiri, mengantar sendiri ke dokter. Saya terharu ketika di Hong Kong melihat banyak TKW itu diantar oleh keluarga sampai di bandara, seperti saudaranya sendiri. Perwira ini menghormati hambanya sebagai manusia. Dan dia sampai rela mencari Yesus, padahal dia orang asing kan, untuk memohon bagi hambanya. Luar biasa. Kalau kita menafsir kitab suci, sebenarnya setiap ayat kalau mau ditarik-tarik kesimpulannya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita tarik. Inspirasi bagi kita bagaimana kita memperlakukan karyawan, memperlakukan pembantu rumah tangga. Dia menyembah Yesus, ya, memohon, karena dia merendahkan diri. Lalu apa kata Yesus? Aku akan datang menyembuhkannya. Karena hambanya kan di rumah, tidak dibawa. Maka Yesus mengatakan, aku datang ke rumahmu dan akan menyembuhkan hambamu. Tapi jawab perwira itu, Tuan, aku tidak layak. Tuan datang ke rumahku, katakan saja sepatah kata,
maka hambaku itu akan sembuh. Tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Inilah kata-kata yang kita pakai sebelum menyambut komuni. Kita meniru perwira itu yang menganggap diri sebenarnya tidak layak menyambut Tuhan dalam hati kita. Lalu dia mengatakan, aku ini seorang bawahan, karena dia hanya perwira menengah ya. Di atasnya ada atasannya, tapi dia punya bawahan. Kalau dia mengatakan kepada salah satu prajuritnya, pergi, maka ia pergi. Kepada yang lain, datang, maka ia datang. Itulah perintah yang harus ditaati oleh bawahan. Kalau komandan berteriak, serang, ya harus menyerang. Tembak, ya harus menembak. Setiap prajurit wajib menaati perintah atasannya. Nah, kata perwira itu, enggak usah datang, saya tidak layak menerima kamu. Cukup kamu seperti saya, cukup berkata, nanti akan terjadi. Luar biasa iman perwira ini, mirip dengan tadi orang kusta yang mengatakan kalau mau kamu bisa. Jadi tergantung kemauan, bukan tergantung kemampuan. Kemampuan ada. Yesus mendengar itu sangat terkesan karena dia mengatakan berkatalah sepatah kata saja. Dan dia percaya hambanya akan sembuh. Sepatah kata. Mengapa ditekankan sepatah kata? Menurut cerita, zaman dahulu dukun-dukun itu kalau menyembuhkan orang atau mengusir setan, itu ritusnya, upacaranya macam-macam dan lama sekali. Kadang orang sakit itu dipukuli, orang yang kerasukan setan disiksa, dikira kalau menyiksa badan dari orang itu setannya lari. Saya tahu itu di satu pulau mati itu yang orang yang dianggap kerasukan setan lalu memanggil orang yang dianggap mampu mengusir setan, ketika menyiksa orang itu mati orang itu. Itu tidak boleh. Tapi zaman dahulu itu yang terjadi. Menyembuhkan orang itu ritusnya lama sekali dan sering tidak sembuh, tidak berhasil. Tapi Yesus punya kuasa yang luar biasa. Tidak perlu macam-macam upacara, perbuatan ini, perbuatan itu. Dia cukup berkata satu kata, sembuh. Seperti Allah sendiri. Jadilah terang, maka terang pun jadi. Macam gitu. Luar biasa iman ini, maka Yesus mengatakan, next, ya, kepada perwira itu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini kepada orang-orang yang menyertai Yesus ya, kepada murid-muridnya, kepada orang-orang Yahudi yang mengerumuni Yesus, Yesus mengatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi dia bukan orang Israel. Yesus tidak pernah menemukan itu di antara bangsanya sendiri. Tapi justru dalam diri seorang yang disebut kafir, yang mungkin diragukan keimanannya, yang dianggap tidak mengenal Allah, justru Yesus menemukan iman yang begitu besar. Kelak Yesus akan memuji iman perempuan Kanaan, tapi sekarang kita tahu karena kita mendahulukan cerita itu, ya. Dua orang asing dalam Injil Matius sama-sama dipuji Yesus sebagai punya iman yang amat besar. Lalu dikatakan pada ayat 11 dan 12, aku berkata kepadamu, banyak orang yang datang dari timur dan barat,
dan duduk makan bersama-sama Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Banyak orang dari timur dan barat. Tetapi anak-anak kerajaan itu, orang-orang Yahudi yang keras kepala, tidak menerima Yesus, akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, dari ayat ini kita simpulkan, menurut Injil Matius, keselamatan itu berlaku untuk semua orang. Itu yang namanya universalisme keselamatan. Bukan hanya untuk orang Yahudi Yesus datang. Ketika tadi mengatakan kepada perempuan Kanaan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel, itu kan cuma pura-pura. Nyatanya Yesus menolong anaknya yang sakit, yang bukan orang Israel. Ya. Keselamatan itu untuk semua orang, dan itu lebih jelas dalam Injil Lukas, karena dikatakan tidak hanya dari timur dan barat, tetapi dalam Injil Lukas dilengkapi dengan utara dan selatan. Semua bangsa tanpa kecuali dipanggil untuk masuk dalam kerajaan Allah dan makan dalam perjamuan abadi di surga bersama dengan nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu kepada perwira itu, pulanglah, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka, tolong diperhatikan, pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Luar biasa sekali kuasa yang ditunjukkan Yesus. Pada saat itu juga, begitu Yesus mengatakan, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, terjadilah kesembuhan itu. Begitu para saudara, ini sudah 50 menit. Masih ada kisah-kisah lain, tapi sekarang saya mau break supaya tidak bosan. Mungkin 15 menit kita tanya jawab ya. Silakan ini ya, share-nya dihentikan dulu. Baik. Baik, terima kasih, Monsinyur. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada pertanyaan yang mau dipertanyakan atau yang kurang jelas? Ini dalam chat sudah saya jawab dari Ibu Christine. Kenapa wanita itu sudah menyebut Tuhan? Itu soal terjemahan. Mau diterjemahkan dengan Pak, ya silahkan ya. Pak, Tuan itu silahkan. Tapi seandainya ada Alkitab yang memakai kata Tuhan, ya, itu tidak apa-apa karena ini kan ditulis sesudah orang tahu Yesus itu Tuhan. Maka nggak cocok memang, nggak cocok. Itu seakan-akan menceritakan kisah Paus Fransiskus masa kecilnya, tapi orang sudah mengatakan Paus itu suka bermain sepak bola. Loh, kan masih anak kecil kan belum paus. Nggak masalah kan, kita tahu itu cerita tentang paus gitu. Ya, mengerti itu maksudnya ya. Gitu. Lalu yang kedua, rempah-rempah, bukan. Yang dimaksud itu remah-remah ya. Jadi kalau roti dimakan kan ada yang jatuh-jatuh ya, rontok-rontok gitu. Itu remah gitu ya. Ya. Rintilan. Ya, pokoknya rontokannya, kerimpilannya gitu. Yang kalau kita makan roti kan kadang juga rontok gitu. Itu aja yang diminta, yang jatuh dari meja tuan. Gogrokan bahasa Jawanya ya. Begitu. Monsinyur, jadi ya. Boleh tanya nggak, Monsinyur? Loh, memang acaranya ini. Kalau nggak ada, saya mau tanya, kenapa para ahli membandingkan Matius 8:89 itu dibandingkan dengan dalam Keluaran tentang Musa mujizat tentang tulah. 10 tulah. Iya, 10 tulah dan 10 keajaiban Yesus. Kenapa bisa, mau sudut apa yang dilihat gitu loh, Monsinyur? Kita mempelajari secara keseluruhan Injil Matius. Harus melihat secara keseluruhan. Ya.
Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi. Dan harus ditunjukkan bahwa yang dibawa Yesus itu penyempurnaan dari apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Injil Matius mau menerangkan bahwa hukum Taurat disempurnakan oleh Injil. Ya. Musa itu yang lama. Sekarang ada Musa yang lebih hebat. Dia bisa seperti Musa memberi makan 5.000 orang lebih hanya dari 5 potong roti misalnya. Seperti Musa mendoakan supaya bangsa Israel makan. Seperti Musa dia memberi pengajaran dari atas bukit. Musa membawa hukum-hukum Tuhan dari Gunung Sinai. Ya. Seperti Musa waktu kecil sudah ada dalam bahaya maut, maka dihanyutkan di sungai. Yesus pun masih kecil sudah dalam bahaya maut, maka dilarikan ke Mesir, mirip Musa. Jadi ada banyak perbandingan di dalam Injil Matius. Yesus itu seperti, ya bandingannya dengan Musa, tapi sekali lagi, Yesus lebih besar dari Musa. Gitu. Jadi dengan kata lain, Matius mau mencoba komparasi ini loh, kalau Musa itu begini, kalau ini Yesus nih begini. Ya, lebih hebat gitu aja, ya. Okay. Ya, di satu sisi ada kemiripan, tetapi di sisi lain Yesus itu lebih besar dari Musa, penyempurnaan dari apa yang dibawa oleh Musa. Baik, ya. Terima kasih Monsinyur. Ya. Yang lainnya mungkin Pak Santoso, jangan bengong. Iya. Belum ada lagi Pak Paulus. Itu ada itu. Ada di chat ini dari Bu Lucy. Penjelasan singkat. Mujizat itu realitas historis atau teologis? Saya harus menjawabnya hati-hati. Ada kelompok penafsir yang mengatakan, mujizat itu hanya realitas teologis. Nggak ada itu. Nggak terjadi itu. Ya. Itu kelompok ekstrim. Dulu waktu saya kuliah di Malang ada seorang frater yang mati-matian mengatakan mujizat itu harus terjadi persis seperti yang diceritakan. Dosennya mengatakan tidak. Wah, terus berdebat itu. Memang ada kelompok penafsir yang mengatakan itu tidak terjadi seperti itu. Contoh, nanti kalau kita sampai ke mujizat Yesus menggandakan roti. Nggak ada penggandaan roti. Wow, 5 roti tiba-tiba mekar-mekar terus keluar. Jadi banyak, nggak habis-habisnya. Itu sebenarnya apa yang terjadi? Ini sekali lagi tafsiran ya. Saya tidak terima tafsiran ini. Itu kelompok yang ekstrim gini. Yang mengatakan itu hanya realitas yang dibikin-bikin. Nggak ada mujizat Yesus menggandakan roti. Yang ada apa? Setiap orang bawa makanan, bawa roti, tapi tidak mau mengeluarkan roti itu karena pelit, takut diminta orang lain, sama-sama lapar, kalau saya keluarkan nanti diminta, semua pelit. Sampai Yesus mempermalukan mereka dengan menemukan anak kecil yang mau memberikan roti yang ada pada dia. Nah, anak kecil saja mau memberikan rotinya, tidak egois, malulah orang-orang dewasa yang sekian banyak. Lalu karena itu lalu bertobat, keluarkan semua makanannya, akhirnya malah berlimpah. Jadi tidak ada pergandaan roti. Ini saya tidak terima. Mujizat pasti terjadi, tetapi di dan pihak ekstrem lain, jangan menganggap semua yang diciptakan dalam Alkitab itu persis seperti itu. Itu juga bukan maksudnya. Contoh, 600.000 orang Yahudi keluar dari Mesir menyeberangi Laut Merah. Aduh, jangankan 600.000, bawa 100 orang aja pusing, ya. Nggak mungkin itu 600.000 itu dibawa, ya. Jadi kalau saya boleh mengatakan, mujizat itu kenyataan, pasti terjadi hal ajaib yang di luar kemampuan manusia, yang tidak biasa, ya. Tetapi jangan dianggap
cerita dalam kitab suci harus terjadi persis seperti yang diceritakan. Ya. Kita ada di tengah posisinya. Harus terjadi sesuatu yang luar biasa. Itu jawabannya. Oke? Monsinyur, Iya. menyambung jawaban Monsinyur, apakah bisa juga dikatakan bahwa mayoritas yang orang tidak percaya, yang mayoritas orang-orang deis itu menolak mujizat itu sebagai realitas historis karena mereka itu sebenarnya tidak mengakui providensia Allah, seperti itu ya Monsinyur? Siapa mereka itu yang dimaksud? Saya belum mengerti. Mereka itu yang mana yang dimaksud? Banyak juga misalnya Comte dan sebagainya. Comte. Ya. Ya, manusia modern. Ya. Itu ilmuwan. Ya. Makanya saya katakan tadi ada dua kelompok. Ya. Tapi kalau kelompok ini menolak mujizat, jangankan zaman Yesus, ketika Yesus sendiri hadir, zaman sekarang saja terjadi banyak hal yang tidak bisa diterangkan dokter. Ya enggak? Siapa yang bisa menolak ada mujizat? Nyatanya kita melihat banyak hal yang dokter sendiri sampai bingung, apa ini yang terjadi ini? Ada mujizat itu. Hanya orang yang terlalu ilmiah mengatakan, oh bukan mujizat, dengan macam-macam cara mengatakan itu bukan mujizat, itu kebetulan. Musa itu ketika nyebrang Sungai Yordan itu tidak ada mujizat, ini hanya kebetulan saja. Ketika Israel mau menyeberang kok ada tebing besar roboh, aliran sungai sementara terhenti, lalu bisa menyeberang. Seandainya itu pun terjadi, kebetulan ada tebing besar yang runtuh, lalu membuat air Sungai Yordan berhenti, lalu bangsa Israel sempat menyeberang. Itu pun mujizat karena Allah membuat ketika Israel membutuhkan pertolongan, itu terjadi ketika mereka membutuhkan. Mujizatnya adalah terjadi pada saat yang tepat, ketika orang membutuhkan. Selalu ada kuasa Tuhan. Nah, menyangkal kuasa Tuhan ini menurut saya ya silakan. Itu hak orang ya. Tapi saya yakin mujizat ada. Ya, gitu. Di atas tadi ada siapa lagi yang tadi belum terjawab di atas itu ada. Tolong dinaikkan sedikit tadi itu pertanyaan. Ada nih Monsinyur dari Bu Linda, saya bacakan ya. Ya. Monsinyur, apakah kata-kata perwira ayat 8 dengan sepatah kata saja sudah cukup mewakili imannya kepada Yesus? Loh iya, dia percaya bahwa Yesus dengan satu kata saja bisa menyembuhkan. Dan dia percaya bahwa satu katanya Yesus saja luar biasa pengaruhnya, bisa menyembuhkan. Tidak perlu seperti dukun-dukun zaman dulu, pada zaman itu, yang kalau menyembuhkan, waduh, berapa banyak ritus yang harus dilakukan. Ya, itu. Next ya, saya bacakan ya, Monsinyur. Ya. Monsinyur, bisa mohon dijelaskan arti dari ayat Matius 8 ayat 11 dan 12. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga. Ayat 12. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ya, tadi sudah saya katakan mungkin terlalu cepat. Yang dimaksud adalah Yesus mengatakan nanti yang masuk surga itu bukan cuma orang Yahudi. Itu saya katakan tadi ya, yang namanya keselamatan itu untuk segala bangsa. Dari timur, barat, utara, selatan. Orang-orang bukan Yahudi pun dipanggil untuk selamat dan masuk dalam surga. Bertemu dan makan bersama dalam perjamuan surgawi bersama nenek moyang Israel. Tetapi anak-anak kerajaan, yaitu orang Israel yang menolak Yesus, ini menurut Injil loh ya, Yesus mengatakan itu malah tidak selamat karena menolak Yesus. Itu
maksudnya. Ya? Ya, cukup ya Bu, Ibu atau Bapak nih Pak. Ya. Next ya, Monsinyur Ya, ya. ya. Masih 5 menit. Ya. Mengapa Yesus melarang menyiar-nyiarkan mukjizat terjadi ke banyak orang pada saat itu? Tapi sementara sampai saat ini kita diutus untuk mewartakan kebaikannya, termasuk mukjizat yang dibuatnya. Tadi saya mungkin terlalu cepat ngomongnya. Saya katakan, Yesus tidak mau orang terlalu, wah ini ada Mesias, wah ini ada penyelamat, ini yang bisa mengusir penjajah Romawi, ini orang sakti ini. Nanti mereka menganggap Yesus sebagai dukun sakti, menganggap Yesus sebagai pemimpin yang sakti untuk mengusir penjajah Romawi, menjadikan Yesus Mesias politik. Dan itu bukan tujuan Yesus datang. Saya tadi katakan, takutnya mereka itu hanya melihat Yesus sebagai orang yang hebat-hebat secara lahiriah. Padahal Yesus datang lebih-lebih untuk menyelamatkan jiwa. Itu maksudnya. Maka agak ngerem. Nah, setelah Yesus sudah menjadi Mesias, kita tahu kewajiban kita mewartakan Yesus. Tapi jangan lupa, jangan mewartakan Yesus sebagai penyembuh penyakit saja. Yesus datang bukan untuk menyembuhkan penyakit badan saja, tetapi terutama penyakit jiwa, rohani. Tetap berlaku sekarang. Maka jangan terlalu, waduh semua kalau ada mujizat, misa penyembuhan, semua ribuan datang. Tapi kalau misa pertobatan yang tidak menjanjikan ada doa untuk kesembuhan badan, berapa yang datang? Ya macam gitu. Kenapa? Terlalu mementingkan yang ini tidak lengkap ya. Yesus datang pertama-tama untuk yang jiwa. Ya itu buktinya. Contoh kecil aja. Begitu ada yang namanya persekutuan atau misa atau apa yang menjanjikan nanti ada mendoakan orang sakit, akan datang. Bahkan yang non-Katolik pun datang. Tapi coba kita mengatakan, mari kita kursus kitab suci tentang pertobatan, habis itu ada apa? Berapa yang datang? Tanda bahwa orang melihatnya lebih yang spektakuler, kesembuhan dari kanker, kesembuhan dari itu yang menjadi lebih wah daripada kalau orang pendosa bertobat. Bagi saya itu mujizat lebih besar daripada sembuh dari kanker. Kalau Yesus sobral, sombong, membiarkan orang menyebarluaskan, nanti orang salah paham. Maka Yesus lebih banyak ngerem dulu. Sekali lagi, setelah kita tahu siapa Yesus, maka kita mewartakan kebaikannya, termasuk mujizat. Betul, termasuk. Jangan terlalu ditekankan mujizatnya saja. Ya, oke. Sudah terjawab. Kita lanjutkan. Ya, sudah habis ya? Sudah habis ya pertanyaannya? Sementara belum ada lagi. Oke. Kita ada Pak Aloysius yang mau bertanya itu, Monsinyur. Oh ya, oke. Terakhir nanti bisa lanjut lagi. Ya. Ya, Monsinyur. Dari contoh-contoh tadi, bahwa mukjizat itu terjadi apabila yang bersangkutan yakin atau mengimani hal itu. Bagaimana kalau tidak mengimani? Apakah mujizat itu terjadi? Contohnya itu semua mengimani ya tadi ya. Oke. Ya. Saya sebenarnya mau memberi pengantar itu. Di dalam Injil Matius memang lebih banyak mujizat dilakukan Yesus karena orangnya percaya. Ya. Tetapi tentu ada juga dalam Alkitab ketika orang melihat mujizat, lalu timbul kepercayaan. Kedua-duanya. Ya. Cuman bagi saya, kalau disuruh memilih, saya akan mengatakan tekanan adalah pada percaya dulu, lalu terjadi mujizat. Tetapi kadang terjadi, ada mujizat, lalu orang percaya. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi nyatanya, banyak orang melihat mujizat, atau tidak percaya. Itu juga suatu misteri, ya kan? Kedua-duanya bisa, Pak. Tekanan pada yang tadi mujizat terjadi sebagai jawaban dari iman orang itu.
Maka saya tidak suka kalau orang, saya mau jadi Katolik kalau terjadi mujizat. Loh, kamu jadi Katolik jangan karena mujizat lalu mau. Kalau tidak terjadi mujizat, tidak percaya. Enggak. Saya enggak suka iman yang itu. Dan Yesus tidak suka soalnya. Yesus pernah menegur orang, kalau kamu tidak melihat tanda, kamu tidak percaya. Karena Yesus menegur orang yang menuntut tanda. Dan kadang tidak mau memberi tanda. Karena iman jangan pertama-tama didasarkan karena ada mujizat. Maka Yesus menolak memberi tanda. Itu ya, oke. Teks berikutnya tolong di-share screen-nya itu, ini singkat tapi menarik ini bagi saya. Kisah yang ketiga, penyembuhan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Saya katakan 10 kisah dalam pasal 8 dan 9. Itu yang diceritakan. Tetapi yang dilakukan Yesus jauh lebih banyak daripada yang diceritakan. Tapi kita mempelajari yang diceritakan. Sekarang yang ketiga. Dalam versi Markus, Yesus pergi ke rumah Petrus bersama dengan para murid. Jadi rombongan gitu. Dalam Lukas, secara tidak langsung dikatakan rombongan. Sebab nanti dikatakan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Mereka, jadi banyak orang. Akan tetapi dalam versi Matius, kita baca pada pasal 8 dikatakan ya, ini saya baca 8, sebentar ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Tidak dikatakan Yesus datang bersama murid-murid. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Yesus menjadi pusat perhatian. Dia sendirian, mertua Petrus sendirian. Jadi mau ditunjukkan fokusnya adalah pada dua tokoh ini. Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus dan demamnya langsung lenyap. Itu mujizat yang terjadi. Dan karena Yesus digambarkan sendirian, logis kalau ada keterangan begini. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Melayani dia, Yesus saja, tunggal. Kalau di dalam Injil lain, melayani mereka. Tapi fokusnya pada Injil Matius itu, Yesus sendirian, ibu mertua Petrus sendirian. Maka dia melayani Yesus saja. Ya, itu perhatian Matius, tidak berarti mertua Petrus tidak melayani yang lain, tapi ini yang dikatakan melayani Yesus. Para saudara, apa yang dapat kita tarik dari kisah mujizat yang sangat sederhana ini? Tidak hanya kemampuan Yesus yang luar biasa, dengan sentuhan bisa sembuh. Kalau tadi perwira Romawi, hambanya disembuhkan dari jarak jauh dengan firman-Nya. Sekarang seperti orang kusta, Yesus menyembuhkan perempuan itu dengan sentuhan. Jadi seperti Yesus menyentuh orang kusta, di sini Yesus juga pakai sentuhan. Maka ada orang tertentu dalam pelayanan doa kayaknya kalau mendoakan orang kayaknya harus memegang gitu. Yalah silahkan, boleh-boleh saja. Karena ada dasarnya dalam Alkitab. Tapi tidak harus, karena di tempat lain tidak menyentuh. Ya. Kesembuhan yang diperoleh oleh mertua Petrus disyukuri. Dan sebagai tanda terima kasih, dia melayani Yesus. Jadi, tanda bahwa
anugerah yang kita terima dari Allah berarti juga suatu perutusan. Anugerah adalah tugas. Kita diberi anugerah Tuhan tidak untuk diri sendiri saja, tapi untuk melayani orang lain. Itu yang bisa kita lihat. Seperti mertua Petrus. Dan dikatakan itu bangun. Nah, kata bangun ini biasanya dipakai dalam kaitan dengan kebangkitan orang mati. Nah, itu ada ahli tafsir yang mengatakan ibu mertua Petrus ini adalah lambang dari orang yang disembuhkan Yesus secara rohani, bangkit secara rohani untuk melayani Yesus. Orang Kristen itu dibangkitkan dari kematian dosa, lalu melayani Yesus dalam diri sesama. Kita seringkali egois ya, anugerah itu untuk diri sendiri. Kita terlalu pelit dalam pelayanan, dalam memberikan kepada orang pertolongan, atau apapun lah. Tapi mujizat yang kita pelajari ini menyadarkan kita bahwa kesembuhan yang diterima perlu dijadikan kesempatan untuk melayani. Terus, angin ribut diredakan. Mujizat yang sangat menarik. Saya mau baca Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan. Nah, ini muncul di sini ya terjemahan Tuhan, padahal belum tahu Yesus itu Allah. Maka saya ganti aja biar enggak bingung. Pak, tolong. Tuhan, tolong, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu Yesus bangun, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mari kita lihat satu persatu. Yesus naik perahu. Ya. Lalu murid-murid mengikuti. Seperti kebiasaan Injil Matius, memang Yesus itu pusat perhatian. Yesus melakukan sesuatu, para murid mengikuti dari belakang. Nah, ketika itu, tiba-tiba ada angin ribut. Padahal biasanya Danau Galilea itu cukup tenang. Ya, tidak berbahaya untuk perahu. Tenang. Tiba-tiba bisa ribut, karena memang keadaan di Danau Galilea itu khas. Secara geologis itu sangat unik. Tiba-tiba bisa datang angin badai yang membuat danau yang tenang itu menjadi bergelora. Anehnya, dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan itu, karena air danau sudah mulai masuk ke dalam perahu, dan perahunya hampir tenggelam karena banyak air yang masuk, Yesus dikatakan tidur. Ya, aneh. Mengapa Yesus tidur? Saya tidak tahu mengapa. Karena teks tidak memberi kita petunjuk yang cukup. Tapi saya bisa berpikir ada kemungkinan macam-macam. Yesus benar-benar tidur. Karena dia terlalu capek. Dia kerja keras. Saya dulu waktu pergi ke daerah-daerah, waktu pulang dari Roma dulu, kalau pergi ke tempat-tempat jauh kan naik bis.
Kadang di samping saya itu bakul-bakul yang karena kecapean tidur, bahkan jalan yang bergelombang pun nggak membuat dia bangun. Mungkin malah enak begitu ya. Kayak diombang-ambingkan malah tidurnya nyenyak sekali. Mungkin Yesus terlalu capek sehingga memang tertidur, lelap sekali. Atau tidur itu sebenarnya simbol bahwa Yesus itu percaya kepada Bapaknya dalam segala situasi, sehingga dalam keadaan apapun dia tetap tenang, maka bisa tidur. Atau Yesus pura-pura tidur untuk menguji iman para rasul. Ya. Dia ingin tahu, saya tidur aja. Saya ingin tahu bagaimana reaksi para murid saya. Apakah mereka percaya kepada saya setelah melihat kekuasaan saya yang begitu besar. Nggak tahulah yang mana. Yang penting kita lihat, murid-murid Yesus itu membangunkan Yesus. Ya, Tuhan, kita binasa. Jadi para murid membangunkan Yesus, ketakutan. Lalu Yesus bangun, dia memarahi para murid karena menurut Yesus iman mereka itu terlalu kecil. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi Yesus menegur dulu para murid sebagai orang yang kurang percaya, baru dia menghardik angin dan danau, membentak angin dan danau, sehingga danau itu menjadi teduh sekali. Anginnya berhenti. Dan orang heran, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Para saudara yang terkasih, lihat betapa lambannya para murid dalam perjalanan iman. Sudah melihat Yesus sekian lama, sudah menyaksikan banyak mujizat yang dilakukan Yesus, tapi sekarang masih bertanya, orang apakah dia ini? Orang loh ya, bukan ini Allah loh. Enggak, orang apa ini kok? Alam saja tunduk kepada dia. Ya, para saudara yang terkasih, saya mau memberikan keterangan lebih lanjut. Ini namanya mujizat alam. Karena Yesus meredakan angin, jadi alam. Dia menghardik. Kata menghardik di dalam kitab suci sering dipakai untuk eksorsisme. Kalau orang mau mengusir setan, Yesus mengusir setan juga dengan menghardik setan. Jadi kayaknya mau dikatakan secara tidak langsung, angin ribut yang menggoncangkan danau Galilea dan membahayakan para murid, itu sebenarnya lambang kekuasaan setan yang sedang menggoncang manusia. Maka Yesus menghardik setan itu. Para ahli kitab suci percaya kisah ini ditulis jauh setelah Yesus sudah bangkit. Jauh setelah Yesus meninggalkan para murid. Ini ditulis untuk umat Yesus yang sedang mengalami kesulitan. Mungkin dikejar. Mungkin dianiaya. Nah, dalam keadaan seperti itu, Injil ini menceritakan kembali apa yang pernah terjadi ketika Yesus masih bersama mereka. Yesus bisa meredakan danau karena kekuasaannya. Gereja itu seperti perahu yang sedang mengarungi lautan.
menuju ke pantai tujuan. Dan dalam perjalanan kadang gereja diterpa ombak, angin yang membuat ombak yang membahayakan. Dan itu bisa dianggap karya setan juga. Gereja sering mengalami goncangan yang membahayakan. Dalam situasi itu, kisah ini ditulis untuk mengingatkan para murid bahwa ada Yesus. Kelihatannya dia diam, kelihatannya dia tidur, tapi suatu saat kita yakin kebenaran akan menang. Jadi itu yang mau dikatakan dalam cerita ini. Yesus punya kuasa untuk mengalahkan apapun. Ya. Jadi gereja itu memang digambarkan seperti perahu. Dulu ada buku Madah Bakti, di mana gereja digambarkan gereja bagai bahtera. Orang Yahudi juga mengatakan perjalanan manusia itu seperti perjalanan sebuah perahu. Kadang ada ombak. Maka cerita ini bisa dianggap sebagai lambang gereja yang sedang mengalami badai dan harus percaya bahwa Yesus tidak tidur. Terima kasih. Sekarang yang kelima, ya. 2 orang kerasukan setan. Sudah, karena waktunya juga tidak banyak, nanti tidak ada tanya jawab, repot. Saya mau beri kesingkatan. Yesus pergi ke seberang danau ke daerah orang kafir, yaitu daerah orang Gadara. Setibanya di sana berjumpa dengan 2 orang kerasukan setan yang digambarkan sangat berbahaya. Sehingga tidak ada orang yang berani melewati tempat itu. Karena 2 orang ini sungguh berbahaya sekali. Kuat sekali. Ya, kekuatannya luar biasa. Kalau dalam Injil Markus dikatakan dirantai pun patah. Kekuatan yang bukan kekuatan manusia. Betapa berbahayanya 2 orang ini. Dalam Injil Matius 2 orang, dalam Injil lain cuma 1. Wah, lebih berbahaya kan 2 orang. Tapi Yesus lebih kuat dari mereka. Karena begitu melihat Yesus, 2 orang ini langsung ketakutan dan memohon-mohon dengan sangat. Ini setan yang memohon ya, supaya mereka tidak dihakimi sebelum waktunya. Mereka berkata kepada Yesus, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah?" Itu setan loh ya yang ngomong, jadi tahu Yesus itu anak Allah. "Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Oh tidak, Yesus tidak mau mendahului Bapaknya. Memang belum waktunya untuk mengusir setan. Maka ketika kumpulan roh jahat meminta supaya boleh pindah ke kawanan babi, Yesus tidak keberatan. Nah, jangan tanya kepada saya, kenapa milih kawanan babi? Pokoknya bagi orang Yahudi, setan atau roh-roh jahat tidak bisa gentayangan, mesti cari rumah. Kalau tidak manusia, ya binatang yang dirasuki. Singkat kata, Yesus mengizinkan mereka, roh-roh jahat itu, masuk ke dalam kawanan babi, dan kawanan babi itu terjun ke dalam danau sampai mati semua. Ya, lalu para penjaga ketakutan, lari dan menyampaikan kepada majikan mereka apa yang terjadi. Ya, dan anehnya tapi nyata, para penduduk bukannya percaya kepada Yesus yang mampu menyembuhkan 2 orang kerasukan setan yang selama ini sangat ditakuti dan mengganggu, tapi malah mengusir Yesus karena tidak mau Yesus itu merugikan mereka, mengganggu ketenangan mereka.
Mereka gagal melihat Yesus sebagai utusan Tuhan yang mampu menyembuhkan. Mereka hanya memikirkan yang duniawi. Yesus ini membuat rugi mereka. Maka mereka mengusir Yesus karena mereka kehilangan sejumlah besar babi. Itu misteri, tapi bagi saya intinya setan sekuat apapun tidak berdaya di depan Yesus. Ya, ada pertanyaan? Ini kalau yang lain ke-6, ke-7, 8, 9 itu bisa saya terangkan sesudah tanya jawab. Kalau tidak selesai ya teksnya ada, bisa diminta pada panitia. Supaya tidak terlalu berat, saya beri kesempatan dulu untuk tanya jawab. Masih ada waktu untuk menyelesaikan beberapa mujizat yang belum saya terangkan. Itu. Baik, terima kasih Monsinyur. Makin menarik, makin malam, makin tambah menarik. Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan, atau Pak Santoso mungkin bisa dibacakan ada pertanyaan. Untuk bahan materi nanti akan di forward oleh grup WA Sahabat KKS ya. Ya, dari chat ada ini. Apa pesan yang hendak disampaikan oleh penulis Injil dengan sisipan tersebut? Apakah terkait dengan ketidakpercayaan dari para murid yang mengikuti dalam perahu seperti yang tertera dalam ayat Matius 8:23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Pesannya apa? Pesannya bahwa para murid memang sulit percaya. Bahwa mereka itu keras kepala. Betapa sulitnya Yesus mendidik mereka. Itu amanatnya. Dan itu tidak hanya berlaku untuk para murid Yesus zaman dahulu. Zaman sekarang pun saya kira Yesus juga pusing karena murid-murid zaman sekarang pun ya tidak gampang ya. Tidak gampang percaya. Butuh waktu. Kita sering kurang percaya juga. Itu maksudnya. Pesan yang mau disampaikan. Maka di dalam situasi yang sulit, Injil ini mau menghibur kita dengan mengatakan Yesus tidak tidur. Dia bangun untuk mengalahkan kuasa-kuasa yang menggoncang gereja. Itu. Ada lagi pertanyaan lain? Monsinyur, saya boleh tanya nggak, Monsinyur? Ya. Kalau kita membaca Matius, seringkali kita mendapat Matius ini lebih kasar daripada Lukas maupun Markus. Dia seringkali membandingkan orang Yahudi dengan sesuatu yang najis, kayak orang kerasukan setan, itu kan sesuatu yang najis. Adakah ini kemungkinan pendengar dari Matius itu orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus, sehingga dia Matius seringkali mengkomparisasikan dengan ini orang najis, setan-setan aja bisa mengenal Yesus, siapa itu Yesus, kok kamu enggak? Kira-kira gimana, Monsinyur? Ada pendapat memang Injil Matius ditulis untuk orang Yahudi kan? Tadi saya sudah mengatakan. Yeah. Nah, dan orang Yahudi kan sampai hari ini mayoritas masih menunggu Mesias karena tidak percaya Yesus itu Mesias. Dan penulis Injil Matius menghadapi orang Yahudi yang sulit percaya, maka ada sejumlah ahli tafsir yang, dan saya ikut juga ya, saya juga termasuk yang punya pendapat itu, bahwa Injil Matius memang dalam tanda petik anti-Yahudi.
Ya, sampai-sampai ketika Yesus diadili di depan Pontius Pilatus, itu ada kalimat yang menghebohkan orang Yahudi sampai hari ini. Ini saya bacakan ketika orang Yahudi berteriak-teriak di depan Pontius Pilatus dengan mengatakan ini, biarlah darahnya tertumpah atas kami, gitu ya. Saya bacakan dari Injil Matius pasal 27. Itu. Ayat, sebentar. Ayat 25. Biarlah darahnya ditanggungkan atau ditumpahkan atas kami dan atas anak-anak kami. Bayangkan, Injil Matius menggambarkan orang Yahudi dengan berani mengatakan kami tanggung kutukan ini. Nah, ketika ada film The Passion ya dari Mel Gibson, kita tahu ya berapa puluh tahun yang lalu sangat ngetop. Jadi film itu ketika mau diedarkan ada protes keras dari orang Yahudi yang menganggap ini terlalu keras ini. Lalu kompromi katanya kalimat itu dipotong dari film. Tidak ada kata-kata orang Yahudi mengatakan biarlah darahnya tertumpah atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi keseluruhan memang begitu. Tetapi Injil Matius juga ingin sebenarnya orang Yahudi itu menerima Yesus sebagai Mesias mereka. Ya, begitu. Baik, terima kasih Monsinyur. Yang lainnya, ini kok pada tenang aja, pada Ini mengerti. ada satu di chat nih, Monsinyur. Ya. Ya, dibacakan aja. Ya, Shalom, Monsinyur. Injil Matius cukup gamblang menunjukkan kemesiasan Yesus. Namun banyak orang Yahudi masih disorientasi terhadap Yesus. Mengapa Tuhan izinkan umat pilihannya mengalami disorientasi? Jangan tanya saya, tanya Tuhan, itu misterinya Tuhan. Mengapa itu terjadi? Jadi bukan wewenang saya untuk mengatakan mengapa Tuhan melakukan itu. Misteri bahwa Tuhan membiarkan umat pilihannya bisa mengalami hal-hal seperti ini. Itu bukan hal yang bisa saya jawab. Itu Tuhan saja yang bisa menjawab. Itu fakta, ya. Yesus datang kok ditolak, padahal jelas dia itu Mesias. Ya itu yang menjadi misteri juga. Tidak semua orang Yahudi menerima, hanya sedikit yang menerima, lainnya menolak. Misteri. Ya, saya tidak bisa menerangkan mengapa Tuhan mengizinkan itu. Itu cara kerja Tuhan. Tapi Santo Paulus mengatakan, jangan sombong loh ya. Suatu saat orang Yahudi sebagai umat pilihan tetap umat pilihan. Kita ini cuma orang yang dicangkokkan ke pohonnya itu adalah orang Yahudi, orang Israel. Suatu saat bangsa terpilih tetap akan menjadi bangsa terpilih yang diselamatkan Tuhan. Tapi itu terjadi akhir zaman atau suatu saat, itu urusan Tuhan. Pokoknya itu misteri bagi kita. Mengapa Tuhan mengizinkan umat pilihannya mengalami disorientasi. Ya. Begitu jawaban saya. Ya. Ya kalau bisa diberi kehendak bebas sih ya, itu jelas kehendak bebas. Tapi mengapa Tuhan membiarkan kehendak bebasnya dipakai secara yang tidak sesuai? Itu kan tetap tidak bisa dijawab. Itu kan Ibu Lucy mengatakan, saya pikir itu karena manusia diberi kehendak bebas. Oke. Tapi tidak menjawab pertanyaan kenapa Tuhan membiarkan mereka memakai kehendak bebas untuk tidak mengerti, untuk menolak Yesus. Kita tidak bisa menjawab. Tuh, ya. Terus
kita kembali ke teks ini mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Karena waktunya tidak terlalu banyak lagi, tinggal 20 menit maksimal. Saya hanya mau memberikan nah, ini ada yang bocor ini, siapa ini bicara ini? Iya. Oke. Ya. Ada orang yang lumpuh. Ya. Lalu Yesus sedang mengajar di satu rumah zaman dahulu itu kecil. Kotak begitu dan atasnya bukan di beton, bukan seperti sekarang ya, yang tidak bisa ditembus. Zaman dulu seperti kotak begitu, atapnya dipakai untuk menjemur gandum, untuk beristirahat, untuk berdoa. Tapi itu bisa dibongkar karena dibikin dari tanah liat dicampur itu. Pokoknya bukan seperti zaman sekarang, itu di beton ya, pakai apa, itu semen gitu, bukan. Ceritanya, Yesus datang dan ada orang lumpuh digotong oleh teman-temannya. Dia tidak bisa datang sendiri dan tidak bisa masuk rumah karena sudah penuh. Maka teman-temannya itu membawa orang ini, maaf, saya ke mujizat yang lain, bukan ini bukan yang membongkar atap, maaf ya, sorry, saya koreksi. Yesus melihat bahwa orang itu lumpuh, lalu Yesus berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Lalu musuh-musuh Yesus marah. Bagaimana Yesus bisa mengampuni dosa? Padahal yang bisa mengampuni dosa kan cuma Allah. Ini orang apa ini kok sampai berani mengampuni dosa? Itu intinya. Lalu Yesus mengatakan, mana yang lebih mudah? Ya, mana? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Kalau menurut saya ya, lebih sulit mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Karena harus ada buktinya. Kalau mengatakan dosamu sudah diampuni, kan tidak kelihatan. Dosanya diampuni nanti tidak kelihatan. Jadi sulit loh mengatakan bangun dan berjalanlah. Tapi Yesus mengatakan, yang sulit itu pun bisa saya lakukan. Lalu dia mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, supaya mereka tahu siapa dia, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Luar biasa. Dengan ucapan itu dikatakan, orang itu pun bangun lalu pulang. Maka banyak orang yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Yesus mengampuni dosa orang itu yang seringkali menjadi penyebab penyakit badan. Sebagai bukti bahwa dia punya kuasa untuk mengampuni dosa, Yesus memang membuktikan bahwa dia bisa membuat orang lumpuh itu berjalan. Dan tidak hanya berjalan, ya. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Jadi kalau orang lumpuh, sembuh sedikit masih sempoyongan, wah sudah sembuh hebat. Enggak. Sembuhnya itu sungguh total, bahkan dia bisa mengangkat tempat tidurnya. Berarti sungguh-sungguh sudah sembuh. Dan itu menjadi tanda bahwa dia juga punya kuasa menyembuhkan hati manusia. Mampu mengampuni dosa yang seringkali ya, tidak selalu, menjadi sebab dari penyakit jasmani.
Itulah cerita tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Berikutnya, anak kepala rumah ibadat dan perempuan yang sakit pendarahan. Ini dua mujizat dijadikan satu. Kira-kira karena ada kata 12 tahun. Anak perempuan yang sakit 12 tahun, perempuan yang sakit pendarahan mengalami pendarahan 12 tahun. Lalu digabung aja. Itu hanya dugaan ya, kita tidak tahu persisnya apa. Tapi ini cerita yang digabungkan. Cerita penyembuhan anak kepala rumah ibadat yang disisipi dengan mujizat perempuan yang sakit pendarahan. Waktunya tinggal sedikit, mau saya tekankan begini. Hebatnya kisah Matius. Dalam kisah ini sebenarnya perempuan itu, saya bacakan ya, pasal 9 ya, ayat 18, maaf ini, supaya tidak. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Jadi sudah meninggal. Tapi dia masih tetap yakin Yesus mampu membangkitkan anaknya dari kematian. Apalagi menurut orang Yahudi, kalau belum 4 hari, itu masih bisa kembali ke dunia orang hidup lagi. Jadi anaknya sudah meninggal, toh dia tetap percaya Yesus bisa meletakkan tangan kepada anaknya dan menyembuhkan atau menghidupkan anaknya. Iman yang luar biasa. Dan karena itu Yesus juga bersedia menyembuhkan, artinya membangkitkan anak perempuan yang sudah meninggal itu. Nah, kita lompat aja ke ceritanya. Yesus masuk ke rumah, banyak orang sudah ribut, meratap, lagu-lagu ratapan dengan suling dan sebagainya. Tapi Yesus mengusir mereka pergi semua. Hanya Yesus dengan 3 murid. Dan Yesus mengatakan, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Ya tentu saja ditertawakan. Dikira orang gila dia. Tapi nyatanya, Yesus mampu membangkitkan anak itu. Memegang tangan anak itu, lalu anak itu hidup kembali. Nah, di tengah-tengah ada perempuan yang sakit pendarahan, ya, menstruasi yang tidak berhenti-berhenti dan itu sangat membahayakan. 12 tahun tidak sembuh-sembuh. Kehabisan darah bisa mati. Maka ketika ada Yesus, perempuan ini nekat mau menjamah jubah Yesus karena dia percaya asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tapi Yesus tidak mengizinkan itu terjadi. Dia sudah mendahului dengan mengatakan, teguhkan hatimu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bukan karena dia menyentuh jubah Yesus lalu sembuh, tapi karena Yesus yang sadar bahwa perempuan ini ingin sembuh. Sembuhnya itu bukan karena menyentuh jubahnya, tetapi karena Yesus memang mau menyembuhkan. Ya, jadi perempuan itu belum sempat menjamah jubah Yesus, sudah sembuh karena ucapan Yesus. Jadi ini cerita mujizat yang juga menambah perbendaharaan kita melihat bahwa Yesus itu luar biasa, selalu dalam kisah ini menjawab iman orang dengan mengabulkan apa yang dia rindukan. Dalam kepercayaan orang dahulu, menjamah pakaian atau bahkan bayang-bayangnya orang aja bisa mendatangkan kesembuhan. Santo Paulus, sapu tangannya pun
menyembuhkan. Orang kena bayang-bayang Petrus, katanya sembuh. Nah, ini begitu juga Yesus lewat perempuan itu mengira kalau menyentuh sedikit saja dari jubahnya, ujungnya saja, dia bisa sembuh. Ya, tapi Yesus mendahului dengan teguhkan hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Terus, tinggal sedikit, saya tidak bisa lanjutkan karena terlalu, ya orang buta ini gampang ya. Orang buta berteriak-teriak, minta disembuhkan, dan Yesus menjawab mereka dengan menyembuhkan mata mereka. Tetapi, bersamaan dengan sembuhnya mata jasmani, mereka memasyurkan Yesus. Jadi mata hatinya juga ikut sembuh. Bukan hanya mata jasmani. Mata jiwanya, mata hatinya juga dibuka oleh Yesus. Nah, orang sembuh dari sakit bisu sama. Ya, karena Yesus punya kuasa juga menyembuhkan orang yang bisu. Para saudara yang terkasih, saya tidak mau lanjut karena waktunya sudah habis. Yesus memberi makan 5.000 orang, itu bisa saya terangkan secara singkat, nanti baca sendiri. Seperti Musa dulu bisa memberi makan orang Israel dengan cara ajaib, dengan berdoa lalu turunlah mana, dan orang Israel makan dari mana itu, yang katanya turun dari langit. Sekarang digambarkan Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti. Roti yang sangat terbatas. Tetapi ketika di tangan Yesus, apa yang terbatas, yang diucapi syukur oleh Yesus, Yesus mengucap syukur atas roti itu, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya. Ternyata roti itu tidak habis-habisnya, bahkan ada lebihnya. Seperti Musa memberi makan bangsa Israel, Yesus memberi makan lebih dari 5.000 orang hanya dengan 5 potong roti yang secara ajaib mencukupi bahkan lebih. Dalam cerita mujizat ini, kita perhatikan kemiripannya dengan kata-kata konsekrasi. Dan memang mujizat ini melambangkan mujizat yang lebih besar, yaitu mujizat roti surgawi. Dalam konsekrasi, kita tahu ya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada para murid, dan sebagainya. Itu mirip dengan cerita ini. Mujizat ini melambangkan atau mempersiapkan mujizat yang lebih besar ketika dalam perjamuan malam terakhir, Yesus juga memberikan dirinya sendiri sebagai roti kehidupan yang tidak pernah akan habis. Tapi suatu kehidupan yang terus membual. Yesus adalah roti kehidupan. Memberi hidup yang sejati. Seperti dulu, sebelumnya dia memberi makan lebih dari 5.000 orang. Sekian, tinggal 5 menit saya serahkan kepada, apakah mau menutup langsung dengan doa atau masih ada 2-3 menit untuk tanya jawab. Ya, baik. Baik, terima kasih Monsinyur. Ini ada Pak Santoso, bisa dibacakan, ada pertanyaan dari Bu Eti. Ya, Monsinyur, ada pertanyaan dari Ibu Eti. Ada sementara anggapan bahwa dalam peristiwa Holocaust, Hitler Nazi menghukum mati banyak sekali orang Yahudi. Itu akibat dosa mereka karena mereka menolak Sang Mesias. Bagaimana menurut Monsinyur? Saya tidak percaya, tidak mengikuti teori ini ya. Ya, saya tidak terima ini teori seperti ini ya. Itu kan anggapan, ada sementara orang anggapan, dan saya tidak menerima anggapan itu ya. Memang Hitler kejam, dia tidak suka orang Yahudi yang menguasai ekonomi dunia. Dia mau jadi penguasa dunia, maka habisin orang Yahudi biar tidak punya kekuatan. Itu bukan karena lalu
orang Yahudi itu berdosa, maka memang diizinkan Tuhan untuk dihabisin. Saya tidak menerima anggapan ini ya. Di atas itu, mengapa Yesus mengizinkan sekawanan sekelompok roh jahat untuk masuk ke dalam kawanan babi? Ya tadi saya mengatakan Yesus memang tidak mau menghukum mereka sebelum waktunya. Maka mereka diusir, pindah, karena mereka butuh tempat. Yesus mengizinkan pindah. Tapi mengusir dari orang yang mau diselamatkan. Dari manusia, dia usir setan. Dia diizinkan oleh Yesus, mereka bukan dia, untuk pindah ke kawanan babi. Ya, jadi Yesus memang mengusir setan. Ya. Oke. Apakah dalam penyembuhan jasmani lebih baik menyembuhkan rohaninya dulu? Ya jelas toh. Kalau menurut saya yang penting kesembuhan rohani. Kalau kesembuhan badan seringkali loh ya, tidak selalu. Penyakit badan itu karena jiwanya yang sakit. Ya, itu psikosomatis. Menurut ilmu kedokteran banyak penyakit yang sebenarnya bukan karena adanya virus atau bakteri, tapi karena dari kejiwaannya banyak itu. Harus disembuhkan badannya, jiwanya dulu baru badannya. Oke, benar. Apapun, penyakitnya itu bukan karena dosa, penyakitnya itu murni karena ada virus masuk dan bukan salahnya dia. Itu tetap yang perlu itu adalah minta kesembuhan jiwa. Setelah itu kita berharap Tuhan berkenan juga memberikan kesembuhan badan karena lebih penting kesembuhan jiwa. Itu menurut saya. Bukan menurut saya, itu iman kita. Ya. Baik. Ya, jelas ya? Oke. Waktu juga yang memisahkan kita. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih untuk para sahabat KKS. Ya, pertama-tama terima kasih kepada Monsinyur Widiarto atas waktunya luar biasa. Terima kasih atas kesediaannya. Terima kasih juga atas kehadiran sahabat-sahabat KKS. Kita berdoa ya Bapak Ibu ya. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak yang baik, terima kasih atas segala penyelenggaraan ilahi pada hari ini sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama dengan hamba-Mu tercinta Monsinyur Piet. Terima kasih, kami tak putus-putusnya bersyukur kepadamu betapa mukjizat yang telah putra-Mu lakukan di masa ia berkarya di dunia ini. Ternyata dengan pencerahan dari Bapak Monsinyur sekarang pun mukjizat itu masih terjadi. Dan kami bersyukur bahwa mukjizat itu memang telah terjadi sehingga sampai saat ini kami masih Engkau beri kehidupan di saat pandemi yang begitu dahsyat. Kami masih dapat berkumpul, bersyukur dengan segala teknologi yang telah Engkau berikan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mohon berkat dari Monsinyur Piet. Silakan Bapak Monsinyur. Iya Bapak, Engkau telah mengutus Yesus Putramu menjadi penyembuh jiwa kami, tetapi juga badan kami. Dia juga datang untuk mengusir kuasa kegelapan yang akan tetap ada sampai akhir zaman. Tetapi bila kami berpegang teguh pada iman yang benar akan Yesus, kuasa setan akan dapat kami kalahkan, dan pada akhir zaman Engkau akan menghukum setan untuk selama-lamanya, sedangkan kami Kau masukkan dalam kebahagiaan surgawi bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Sertailah kami di dalam perjuangan hidup ini. Semoga kami semakin percaya bahwa Engkau Immanuel, Allah bersama kami. Dan untuk itu kami mohon berkat-Mu atas kami, atas keluarga, dan atas pelayanan dan pekerjaan kami. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih Monsinyur Kim. Sahabat-sahabat Sama. Monsinyur. Selamat malam. Terima kasih. Selamat Terima malam kasih, Ria. semua.